semuanya. Marilah kita belajar bersama-sama tentang gerak melingkar beraturan. Gerak melingkar di sini ada beberapa besaran, yaitu periode dan frekuensi. Periode disimbolkan dengan huruf T dan frekuensi dengan huruf F. Apa itu periode? Periode adalah waktu yang diperlukan oleh suatu benda untuk mengelilingi satu lingkaran penuh. Kemudian frekuensi adalah banyaknya putaran yang dilakukan dalam setiap detik atau dalam sewaktu-waktu. Misalnya hubungan antara periode dan frekuensi ini T sama dengan 1/F atau F sama dengan 1/T. Ada juga yang satuan dari frekuensi itu RPM, rotasi per menit, di mana 1 RPM itu 1/10 1/60 Hz. Lanjut. Selain frekuensi dan periode tadi, kecepatan linier itu juga salah satu besaran yang ada di dalam gerak melingkar. Juga ada kecepatan sudut, di mana dalam gerak melingkar itu ada dua arah kecepatan, di mana arahnya yang melingkar, yaitu maka dia mempunyai kecepatan sudut pada saat gerak melingkar. Pada saat dia bergerak secara linier, dia memiliki kecepatan linier atau V. Ada juga gaya sentripetal. Di sini lingkaran selalu memiliki jari-jari, yaitu kita simbolkan dengan R. O dari O sampai A ini namanya R, jari-jarinya. Kemudian V itu vektor kecepatan, arahnya selalu berubah, yaitu tegak lurus dengan AS-nya, dengan percepatan sentripetalnya. Kemudian kecepatan sudut arahnya selalu mengikuti arah putarnya ini. Kemudian ada theta, yaitu sudut tempuhnya. Kalau dalam gerak lurus ya S jarak tempuhnya. Oke, lanjut. Kecepatan linier itu adalah keliling lingkaran dibagi periode. Keliling lingkaran itu nih, dimana keliling lingkaran masih ingat, yaitu 2pi kali R dibagi T. T itu periode. 2pi ini keliling lingkaran kali R dibagi waktu yang ditempuh, atau 2pi kali F dikali R juga bisa. Kecepatan sudut atau kecepatan anguler itu besarnya sudut satu lingkaran dibagi periode, itu kecepatan sudut atau omega. Besar sudut satu lingkaran itu berapa? Yaitu 360 derajat per T per periodenya, berapa sekon. Karena 360 derajat itu sama dengan 2pi, maka kecepatan sudutnya sama dengan omega sama dengan 2pi per T atau 2pi F. Sehingga satu radian itu besarnya 360 derajat dibagi 2pi, yaitu 57,3 derajat. Hubungan antara kecepatan linier dengan kecepatan anguler itu V sama dengan omega kali R atau omega sama dengan V per R. Selain kecepatan linier dan kecepatan sudut, ada juga tadi percepatan sentripetal dan gaya sentripetal, di mana percepatan sentripetal ini merupakan percepatan pada gerak melingkar beraturan yang arahnya selalu menuju ke pusat lingkaran. Tadi sudah ada di gambarnya di atas tadi, di mana percepatan sentripetal sama dengan kecepatan linier kuadrat dibagi R atau omega kuadrat kali R. Gaya sentripetal itu gaya yang menyebabkan timbulnya percepatan sentripetal, arahnya selalu menuju ke pusat, di mana gaya sentripetal akan sama dengan massa dikali percepatan sentripetal. Karena percepatan sentripetal sama dengan V kuadrat per R, maka gaya sentripetal itu M kali V kuadrat per R, atau boleh M kali omega kuadrat kali R. Untuk mengimbangi gaya sentripetal, suatu benda tetap bergerak melingkar beraturan. Terjadi gaya sentrifugal yang besarnya sama dengan gaya sentripetal, supaya dia tetap bisa bergerak terus.
Kemudian yang kedua, gerak melingkar berubah beraturan. Dalam gerak melingkar berubah beraturan, di sini ada kecepatan yang atau kelajuan yang berubah-ubah secara beraturan. Nah, ini perbandingannya. Di sini gerak lurus berubah beraturan, ini gerak melingkar harusnya. Maaf salah, nanti ini gerak melingkar. Kalian kalau menulis ini gerak melingkar ya. Ini perbedaannya gerak lurus dan gerak melingkar. Besaran-besarannya ini. Nah, sekarang ada contoh, ada hubungan-hubungan penerapan gerak melingkarnya itu. Contohnya pada roda. Apabila ada dua roda yang sepusat itu artinya dua roda ini di tengahnya ada roda lagi. Misalnya ini ada roda. Maaf, gambarnya jelek. Ini ada roda lagi di dalamnya. Iya, nah, ini namanya sepusat. Iya, jelek kali. Sepusat. Pejabat jelek. Seperti pejabat jelek. Ini yang dinamakan sepusat, dia punya R, ini R yang kecil. Ini R yang besar. Kalau bersinggungan, ini seperti ini. Ini roda, ini juga roda. Ini gathok. Maaf. Ini gathok ya sebenarnya ya. Ini bersinggungan. Kalau dalam sepusat tadi yang sama omeganya, kalau di dalam roda yang bersinggungan yang sama adalah kecepatannya. Kecepatan linearnya. Kalau ini kecepatan sudutnya yang sama. Itu yang perlu diingat lagi. Tuh. Kemudian kita lanjut. Contoh soal, apabila ini ada dua, nah ini roda yang dengan tali. Nah, kalau seperti ini, itu yang sama apanya? Yang sama adalah kecepatan linearnya, sama seperti saat bersinggungan tadi, ya kan? Kemudian ini ditanyakan hubungan omeganya. Nah, kalau VA sama VB-nya tahu kita omega A kali RA, omeganya tahu 50 yang A, omega yang RA-nya 15 R30, maka 50 kali 30 1500. Omega B-nya 15. Omega B-nya belum tahu, yang RB-nya yang tahu 15. 15 kali omega B, maka omega B sama dengan 1500 dibagi 15 yaitu 100 radian per sekon. Ini omega B. Kalau sudah tahu omega B, kita tanya pada gerak benda yang dihubungkan dengan sabuk besar kecepatan linearnya sama, VA sama dengan VB. VA ya omega A kali RA, ya kan? VB ya omega B kali RB. Oh, sama ternyata. VA sama VB-nya sama, terbukti. Untuk tikungan jalan kita lanjutkan besok aja. Sekian presentasi dari Ibu. Terima kasih.